mempersembahkan sebuah novel yang berjudul Istri Pelampiasan Hasrat, memasuki bab 19. Selamat mendengarkan. Lelaki itu masih belum melepaskan penyatuan mereka. Meski perlahan senjatanya mulai mengendur, dia menciumkannya dan mengucapkan terima kasih untuk pagi yang membakar lemak itu. Kamu mau lagi? Satria balik bertanya. Tangannya bergerak perlahan mengusap perut Kania, menyentuh buah hatinya yang mungkin sedikit merasakan guncangan karena ulah mereka. Enggak lah mas, aku lapar. Jawab Kania sembari mengerucutkan bibir dengan kening berkerut. Satria langsung melepaskan penyatuan mereka dan membantukannya memakai pakaian. Yaudah, kita makan yuk. Ajak Satria yang baru teringat ada kehidupan lain di tubuh sang istri yang harus mendapat makanan yang cukup. Pagi yang begitu dingin untuk manusia di luar kamar itu, mereka sedang bergelut dengan pikiran mereka sendiri. Suara Kania dan Satria yang terdengar samar sudah membuat ketiga lelaki itu berimajinasi. Untung saja, Sekretaris Gio langsung meminta mereka untuk mendengar musik dari ponsel. Kalau tidak, mungkin saja mereka akan antri ke kamar mandi untuk menuntaskan hasratnya. Kania dan Satria keluar dari kamar untuk sarapan. Karena sudah siap semua, mereka pun hanya tinggal duduk dan makan saja. Namun mata Satria menangkap ada sesuatu yang aneh. Kok gak ada susu? Kamu gak bikin susu ya sayang? Tanya Satria setelah menyadari minuman ibu hamil itu tak ada di meja. Iya mas, susunya habis. Kemarin udah aku beli dari tokonya Bu Santi, tapi lupa bawa pulang. Jawab Kania, dan dia langsung mengambil makanan karena memang dia sudah sangat lapar. Satria tidak banyak bertanya lagi. Dia memberi kesempatan untuk Kania yang sepertinya memang sangat kelaparan. Yaudah, makan dulu deh, biar anakku sehat. Nanti kita ke kota buat beli susu ya. Kata Satria yang kemudian ikut makan. Setelah selesai menikmati sarapan dan juga mandi, tuan muda dan istrinya itu akhirnya bersiap untuk ke kota. Tetapi ada satu masalah yang cukup serius yang harus mereka pikirkan. Kenapa? Tanya Satria yang menyadari kegelisahan sekretarisnya. Om, itu bos, mobil yang kita sewa mogok dalam perjalanan ke sini. Jawab sekretaris Gio sambil menunduk. Dia sangat tahu bahwa Satria akan marah karena masalah kecil ini. Terus kenapa gak telepon Heli yang kapan hari itu aja? Aku gak mau naik heli mas, aku lagi hamil. Kalau nanti aku mual-mual gimana? Aku gak mau. Tolak Kania. Lagian masa ke kota aja naik heli, malu-maluin, nanti mau mendarat di mana? Kania terus mengomel. Sementara sekretaris Gio membenarkan apa yang dikatakan Kania itu hanya dalam hatinya. Karena sesungguhnya dia lebih takut dengan Satria. Ya, terus gimana dong? Kita ambil ke tokonya Bu Santi aja. Kalau cuma susu kan gampang mas. Tapi aku kan mau sekalian belikan kamu kebutuhan yang lain kan ya. Mana tega sih aku biarin kamu tinggal dalam keadaan kayak gini. Baju-baju hamil kamu juga belum punya. Satria yang pada dasarnya memang orang berkecukupan bahkan berlebihan harta, tentu tidak bisa diam saja melihat istrinya dengan penampilan yang sangat sederhana. Bos, bagaimana kalau kita pinjam mobilnya Pak Gabriel? Usul sang pengawal yang tiba-tiba terlintas di kepalanya bahwa mereka memiliki tetangga yang bernama Gabriel. Apa? Pinjam mobilnya orang itu? Yang ngaku-ngaku jadi calon suami istriku? Satria mencibir. Karena pasti memalukan baginya jika dia meminjam kendaraan roda 4 itu pada Gabriel. Satria menolak keras saat pengawalnya mengusulkan untuk meminjam mobil milik Gabriel. Sebagai pengusaha sukses yang tidak kekurangan uang, Satria tidak mau menekan harga dirinya untuk meminjam barang milik orang lain. Apalagi meminjam mobil pada laki-laki yang pernah mengaku-ngaku sebagai calon suami Kania. Memang harga mobil berapa? Beli sana. Titahnya yang terdengar congkak. Semua bisa Satria beli. Bahkan helikopter yang dia sewa itu pun kalau dijual pasti sanggup dia beli. Tapi masalahnya apakah itu dijual? Mas, buat apa kamu beli mobil di sini? Memangnya kamu mau tinggal di sini seterusnya? Kania jelas tak setuju. Karena Satria bahkan lebih banyak waktu di ibu kota daripada di kampung bersamanya.
Lalu untuk apa membeli mobil yang hanya dipakai sesekali saja? Itu penting sayang. Kita butuh mobil untuk kemana-mana. Kalau seperti ini kan susah. Masa pinjam? Balas Satria masih tetap tidak terima. Dia enggan meminjam mobil karena merasa mobil seperti itu bisa dibeli dengan mudah. Tuan, bagaimana kalau kita sewa saja? Kita bisa bayar 10% dari harga belinya. Itu pun kalau Tuan memang gengsi untuk meminjamnya. Usul Sekretaris Gio yang merasa berdebat dengan bosnya itu tidak akan ada gunanya. Nah benar mas, kita sewa saja. Daripada kamu beli mobil yang nggak akan dipakai, mending uangnya ditabung buat aku lahiran nanti. Kania mengusap perutnya. Ya kan saya? Tanyanya pada sang buah hati. Melihat tingkah Kania itu, tidak mungkin Satria bisa menolak keinginannya. Ya sudahlah, katanya dengan putus asa. Meski sebenarnya gengsi, tapi Satria tidak memiliki pilihan lain selain menyewa mobil Gabriel. Hanya laki-laki itu yang memiliki kendaraan saat ini untuk akses keluar masuk kampung. Mau tidak mau, Satria akhirnya harus menyewa mobil Gabriel. Dia kemudian mendatangi Gabriel saat laki-laki itu sedang makan di rumah Bu Santi. Satria mengatakan langsung pada Gabriel karena akan sangat tidak sopan jika dia menyuruh anak buahnya atau mungkin Kania. Selamat pagi Tuan Gabriel. Sapa Satria dengan basa-basi. Tuan Satria, selamat pagi juga. Balas laki-laki itu. Dia kemudian meletakkan kopinya di meja lalu berdiri untuk menyalami Satria. Pak Ahmad, sang kepala proyek yang ada di sebelah Satria, juga turut menyambut Satria yang entah tujuan apa menghadiri mereka. Ada apa Tuan Satria? Tanya Gabriel setelah mempersilahkan Satria untuk duduk. Dua pengusaha yang sama-sama sukses itu saling berdampingan duduk di teras rumah Bu Santi. Satria menghela nafas dalam saat harus menekan ego dan gengsinya. Jadi sebenarnya saya mau menyewa mobil. Istri saya sedang hamil dan ingin jalan-jalan. Tapi karena tidak membawa mobil jadi ya... Oh, mau pinjam. Pakai saja Tuan, tidak masalah kok. Mobil itu juga tidak ada yang pakai. Apalagi kan dia memang butuh mobil. Potong Gabriel yang sudah bisa langsung memahami apa yang ingin Satria sampaikan. Satria sebenarnya sedikit kesal. Seolah-olah Gabriel mengizinkan mobilnya dia pakai demi Kania. Satria pikir Gabriel pasti memang menyukai Kania. Padahal kalau pikiran itu ada karena ketakutannya sendiri, bukan? 50 juta cukup kan? Satria menuliskan sebuah giro yang tertera nominal yang tadi dia sebutkan. Untuk apa? Tanya Gabriel sampai terbengong. Untuk menyewa mobil. Gabriel seketika kehabisan kata-kata. Kecemburuan Satria pada laki-laki yang lebih tua darinya itu membuat akal sehatnya tidak bisa bekerja. Di mana ada harga sewa mobil sampai 50 juta. Pengawalkannya menyetir mobil didampingi Sekretaris Gio. Sementara Kania dan Satria ada di belakang karena mereka memang bosnya. Demi mengajak sang istri jalan-jalan, Satria rela mengeluarkan uang 50 juta untuk menyewa mobil milik Gabriel. Bukan karena harga sewanya yang mahal, tapi gengsi dari seorang Satria itulah yang membuat nilai sewa mobil itu menjadi mahal. Sekarang kamu tahu kan mas, kalau Mas Gabriel itu baik? Kania menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Ibu hamil itu memang sangat ingin dimanja sekaligus memanfaatkan waktu dengan baik, karena tidak setiap hari dia bisa seperti ini. Kamu jangan muji-muji laki-laki lain, Kania. Aku gak suka ya, kamu dekat-dekat sama dia. Balas Satria yang malah jadi sewot. Hatinya seperti terbakar api cemburu saat mendengar wanita yang dicintainya itu memuji Gabriel, yang menurut Satria memang menyukai Kania. Sayang, aku gak muji. Kamu kalau cemburu lucu banget sih. Kemudian dia mendaratkan kecupan lembut di pipi Satria, supaya laki-laki itu tidak terlalu marah. Hati aku itu cuma buat kamu, Mas. Di sini ada anak kamu yang akan jadi bukti cinta aku ke kamu. Sayang Didi, pinter. Bikin Momi mual-mual dong kalau dekat sama cowok lain. Kata Satria sembari mengusap perut Kania. Mas kok gitu sih ngomongnya? Protes Kania yang juga mentertawakan kecemburuan suaminya. Dan dua manusia itu saling mengungkapkan cinta dengan cara mereka sendiri yang sedikit aneh. Sayangnya Kania dan Satria lupa. Di depan mereka ada Sekretaris Gio dan seorang pengawal mereka yang mendadak jadi manusia tak berharga.
Kalau sudah berduaan, memang seolah yang lain itu ngontrak. Mobil yang mereka tumpangi akhirnya sampai di kota. Kota kecil yang benar-benar di luar ekspektasi Satria. Kalian tidak salah, ini kotanya. Tanya Satria saat melihat Tugu selamat datang memasuki wilayah kota Madya. Iya, benar Tuan. Sekarang kita sudah sampai. Jawab Sekretaris Gio sangat yakin. Satria menatap sekeliling. Hanya ada beberapa toko, bengkel, sekolah, pos polisi, bank, dan minimarket. Tidak ada mall, apalagi gedung pencakar langit. Kenapa ini bisa disebut kota? Kota di sini jangan kamu bandingkan sama ibu kota, Mas. Katakan ya. Dia paham kebingungan suaminya yang mungkin di luar bayangannya. Kita beli susunya di minimarket saja ya, nanti beli bajunya di pasar. Pasar? Lagi-lagi Satria dibuat kaget. Kayaknya, kok kamu bisa sih kesasar di sini? Heran aku. Ini tuh jauh banget loh dari kehidupan kita. Ya aku kan turun di terminal naik bis kecil. Pokoknya biar kamu gak nemuin aku. Jawabkannya mengingat peristiwa beberapa minggu lalu. Sekarang dia sadar. Meskipun dia bersembunyi dari lubang semut sekalipun, Satria pasti bisa menemukannya. Jangan berpikir untuk pergi lagi dariku kayaknya. Karena aku bisa saja gila tanpa kamu. Satria merangkul tubuh Kania dengan mesra. Dia takut membayangkan Kania yang sendirian dalam keadaan hamil, luntang-lantung, tak punya arah tujuan. Sekretaris Gio menyandarkan tubuhnya di pintu mobil. Dia melirik pengawalkannya yang juga sedang meliriknya. Ah, tahu gitu. Biar kamu sama Modi aja yang ikut. Aku jaga di rumah aja. Gumam Sekretaris Gio. Nasib jomblo yang hanya menjadi pajangan di mobil itu. Sementara dua majikan tanpa tahu malu itu malah saling bermesraan. Padahal mobil sudah berhenti di depan minimarket. Haruskah Sekretaris Gio dan pengawalkannya itu turun meninggalkan Satria dan Kania? Satria membeli banyak sekali susu hamil untuk Kania. Dia sengaja membeli banyak karena tidak mau Kania kehabisan susu lagi seperti pagi ini. Jauh dari kota membuat Satria khawatir anaknya akan kekurangan gizi. Mas, ini berlebihan banget deh. Takutnya nanti aku keburu bosan dan malah terbuang sia-sia. Protes Kania saat suaminya mengambil begitu banyak susu kotak hamil. Gak apa-apa sayang, lebih baik kelebihan daripada kamu kehabisan nantinya. Balas Satria yang tidak pernah memikirkan sisa uangnya dari rekeningnya. Ya ampun mas, kamu buang-buang uang banget sih. Cibir Kania yang merasa kesal dengan sikap suami yang semena-mena. Memangnya siapa yang akan menghabiskan uang itu? Tidak mungkin kan Satria mau membantu menghabiskan nantinya. Sayang, pokoknya aku gak mau anak kita kekurangan gizi. Kamu harus minum dan jangan sampai lupa. Pesan Satria pada Kania yang tetap tidak ingin menghabiskan uang untuk hal yang sia-sia. Meskipun dia sadar sepenuhnya bahwa sang suami tidak akan pernah kehabisan uang. Setelah berbelanja dan membeli barang-barang yang Kania butuhkan, akhirnya mereka bersiap untuk pulang. Namun saat baru memasuki mobil, tiba-tiba Sekretaris Gio mendapat telepon dari anak buahnya bahwa mamanya Felix sedang berusaha menyabotase hasil tes DNA. Kita kembali saja, Gio. Hasilnya keluar besok kan? Jangan sampai wanita licik itu berhasil menyabotasenya. Kata Satria yang harus mengingkari janjinya pada Kania demi mengungkapkan kebenaran. Baik, Tuan. Sekretaris Gio langsung menyiapkan keberangkatan mereka kembali ke ibu kota. Kania hanya menunduk. Dia masih ingin bermesraan dengan Satria, tapi malah berakhir seperti ini. Padahal laki-laki itu baru saja sampai pagi tadi. Dan kenapa harus pergi secepat ini? Kania, maaf. Satria menarik tubuh Kania ke dalam pelukannya. Dia tahu, Kania pasti kecewa karena mereka baru bertemu lagi. Tapi hasil tes itu juga sangat penting untuknya. Gak apa-apa mas, aku ngerti kok. Balas Kania. Dia merangkul tubuh suaminya. Menghirup dalam-dalam aroma tubuh laki-laki yang menjadi ayah dari janin yang ia kandung ya kini. Aku harus kembali untuk mengambil tesnya. Meskipun aku sudah memberikan pengawalan ketat, tapi aku nggak mau kecolongan kayaknya. Mamanya Vel itu sangat licik. Dia bisa melakukan cara apa saja untuk mencapai tujuannya. Iya, aku ngerti kok. Tapi mas, kalau anak yang istri kamu kandung itu adalah anakmu, apa kamu akan tetap menceraikannya? Sebagai istri yang dinikahi di bawah tangan, Kania selalu takut. Apalagi sekarang ia juga tengah hamil.
Wajar jika wanita itu mengkhawatirkan masa depan anak yang ada di dalam kandungannya. Jangan khawatirkannya. Aku menceraikan Feli karena dia mengkhianatiku. Dan aku memiliki banyak bukti tentang perselingkuhannya. Aku yakin, aku pasti bisa menceraikannya. Sekalipun anak itu terbukti adalah anakku. Satria harus kembali ke ibu kota malam ini juga. Meskipun dia masih ingin bersama Kania, tapi dia harus memastikan tes DNA itu tidak sampai di tangan Lily. Aku pasti akan merindukanmu, Mas. Kania memeluk Satria malam ini. Sebelum laki-laki itu naik helikopter yang sudah menjemputnya. Aku juga pasti akan merindukanmu, sayang. Setelah mencium anak istrinya, Satria akhirnya naik ke helikopter yang akan mengantarkannya kembali. Satria sudah berada di rumah sakit untuk mengambil tes DNA miliknya. Dan di saat yang sama, Andrew dan sekretaris Gio juga mengambil hasil tes di rumah sakit yang berbeda. Lily sama sekali tidak tahu tentang rumah sakit ini. Dan juga tentang Andrew yang melakukan tes di rumah sakit yang berbeda dengan darah milik Feli. Bisa dibilang, rencana Satria tentang tes DNA Andrew itu berhasil. Karena sekarang dia sudah mendapatkan hasilnya. Saat dia membuka hasil tes miliknya, terbukti bahwa anak yang dikandung Feli bukanlah anaknya. Dan di saat yang bersamaan, sekretaris Gio menelpon untuk memberi kabar bahwa tes DNA Andrew cocok dengan anak Feli. Lihatlah, Fel. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa karena anak itu bukan milikku. Aku hanya akan memberikan apa yang memang menjadi hakmu sebagai istri. Tapi tidak 70% seperti yang kamu mau. Satria menatap marah pada kertas hasil tes DNA yang dia pegang saat ini. Dan secara bersamaan ponselnya berderi. Dan itu adalah telepon dari sekretaris Gio. Tuan, pengawal kita diserang. Dan Nona Kania. Kenapa Kania? Tuan, maaf. Sekretaris Gio terdengar ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Cepat katakan, atau kamu kuhabisi sekarang juga. Teriak Satria dengan sangat marah. Nona sedang berada di rumah sakit karena keguguran. Bersambung